Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, coaching. Langsung saja ya Bu. Saya memaparkan penilaian dari praktek ini, di mana ada beberapa tahapan. Di mana tahapan pertama pra-observasi, tahapan kedua observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Di pra-observasi kita akan mendiskusikan apa indikator yang dikembangkan. Lalu di observasi saya akan mengamati apa yang dilakukan. Lalu di pasca observasi kita akan merefleksikan apa yang akan dikembangkan kembali. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan di hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketiga, apa indikator yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan di sini yaitu di mana si coach nanti dapat mengembangkan dirinya dari permasalahan yang dihadapinya. Langsung saja ya Bu, mulai proses coachingnya. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Risma. Selamat siang Bu Ida. Apa kabar? Baik Bu, tapi ada rasa-rasa cemas gitu yang saya alami Bu. Kenapa Bu? Iya Bu, Ibu Risma nih ada luang waktu kan Bu? Saya ada waktu kalau untuk Bu Ida. Ayo Bu, cerita aja. Ayo Bu. Nih Bu, jadi Bu, selama ini saya perhatikan Bu, minat bacaan siswa saya itu sangat rendah Bu. Saya merasa sedih ketika mereka diberikan tugas membaca, tapi mereka tidak paham Bu. Tidak paham apa yang dibacanya gitu Bu. Nanti saya tanya, udah baca nggak? Baca buku? Malah jawabannya belum Bu. Jadi ngapain di rumah? Main HP. Aduh Bu, saya ada kegelisahan ini Bu. Jadi saya ingin kali Bu mendapatkan solusi yang terbaik dari Ibu. Iya ya Bu, memang kalau dilihat dari sekarang ini ya kan, minat baca dari peserta didik ini saat ini memang sangat berkurang Bu. Jadi kalau Ibu tadi udah cerita tentang permasalahan murid Ibu yang minat bacanya sudah sangat rendah, pokoknya Ibu udah mulai stres menghadapi situasi saat ini ya kan. Apa ini yang ingin Ibu capai ke depannya rupanya Bu? Dari permasalahan Ibu tadi. Saya capai Bu, anak-anak itu yang pertama Bu termotivasi untuk membaca. Lalu anak-anak saya itu semangat ketika ada tugas untuk membaca. Saat itu anak-anak saya juga aktif di perpustakaan. Jadi saya ingin seperti itu Bu. Jadi perpustakaan saya itu maunya itu benar-benar ada siswa yang di sana membaca buku Bu. Karena selama ini saya lihat perpustakaan kami nih Bu, banyak padahal buku, tapi siswanya itu Bu, ya ampun Bu, kalau ke perpustakaan itu malah lari-lari Bu, bukan baca buku. Ya, jadi berarti ini yang hendak Ibu capai di sini itu minat baca siswa itu semakin meningkat, perpustakaan pun semakin aktif, ya kan. Jadi siswa itu pun tidak banyak bermain ya Bu ya. Jadi waktu itu dipergunakan sebaik mungkin. Dari cerita Ibu ini, selama yang sudah Ibu lakukan selama proses mengajar ini, apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi Bu, saya sudah cukup lumayan Bu yang saya lakukan. Yang pertama, saya sudah membuat pojok baca. Membuat pojok baca itu pun sudah saya
aktifkan siswa saya, Bu. Siswanya itu sama-sama belajar baca, relasi sama dengan saya. Setiap itu mereka pun saya ajak untuk membawa buku dari rumah untuk berkontribusi di pojok baca itu sudah, Bu. Lalu saya juga pernah membuat gerobak baca, Bu. Gerobak baca biar orang itu termotivasi, anak-anak bersaing termotivasi untuk membaca. Jadi pagi-pagi itu ada gerobak baca, mereka baca. Lalu, Bu, pernah juga saya buat perlombaan, Bu, lomba bercerita pernah juga, Bu. Itulah yang udah saya buat. Wah, luar biasa sekali ya Bu Rida ini. Sebenarnya yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat mantap loh Bu. Itu sudah sangat luar biasa, sudah banyak yang sudah Ibu perhatikan untuk peserta didik gitu. Jadi udah ada pojok baca, udah gerobak baca, udah banyak keaktifan yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi ya kan Bu. Nah, rencana-rencana Ibu ini ke depannya ini kapan akan Ibu lakukan ini? Sebenarnya memang sudah ada kan, Bu, tapi saya rasa kekurangannya itu, Bu, saya tidak membuat jadwal yang terarah gitu, Bu, untuk mereka tetap hadir di pojok baca, tetap hadir di perpustakaan, tetap aktif membaca melalui gerobak baca itu, Bu. Jadi kedepannya, Bu, rencananya mulai minggu ini sudah saya buat jadwal ya kan, Bu. Jadi minggu depan mereka sudah mulai aktif lah dari tugasnya masing-masing di pojok baca itu siapa, yang mengisi buku siapa, yang aktif di gerobak baca itu siapa, yang tugasnya siapa, seperti itulah, Bu. Sudah banyak sekali rencana Bu Rida ini, luar biasa sekali sebenarnya. Saya salut loh nih kok Ibu ini. Sudah banyak sekali rencana yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, sudah banyak. Ini tindakannya pun akan dilakukan dalam waktu dekat ya Bu, dalam minggu ini pun akan sudah berjalan. Ini sebenarnya membuat saya termotivasi juga Bu dari cerita Ibu ini. Saya juga pengen lagi nanti mau cerita dengan Ibu Rida lagi tuh. Gimana lah nanti hasil rencana Ibu ini yang sudah Ibu persiapkan jauh-jauh hari ke depannya ini. Saya mau dengarkanlah cerita Ibu gimana tindakan ini, keberhasilan ini kepada peserta didik kita nanti, Bu. Jangan pernah Ibu sungkan-sungkan lagi lah untuk cerita dengan saya, Bu. Saya mau dengarkan cerita-cerita Ibu lagi lah nanti ya Bu Rida. Saya pun jadi merasa terbuka lagi ide-ide saya. Oh, berarti saya harus melakukan tindakan ini gitu dengan berbicara dengan Ibu. Ibu sangat luar biasa membantu saya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih kembali Bu Rida. Saya juga sangat senang bisa membantu Bu Rida. Oke. Setelah saya tadi melihat berjalannya dengan baik, sudah sesuai dengan alur, ya kan, sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hasil pengamatan yang saya paparkan tadi? Perasaan saya Bu, indikator yang saya capai itu berhasil Bu gitu. Jadi ketika si coaching memberikan masalahnya, menceritakan masalahnya dengan saya merasa senang karena bisa memberikan solusi kepada si coaching. Dan si coaching pun bisa dengan mengalirnya menjelaskan semua permasalahannya sehingga dia pun merasa senang gitu, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tadi ya. Jadi sekarang saya bertanya lagi ya Bu, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Karena si coach ini Bu mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dia alami tadi. Terus satu lagi ya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan perkara indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi? Yang saya lakukan tadi Bu sudah sesuai dengan alur kita, ya kan? Semuanya sudah mengalir seperti dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tindakan selanjutnya juga sudah jelas tadi dijelaskan sama si coach bagaimana kedepannya dia nanti tindakannya. Jadi saya merasa
sudah semua alur cerita itu sudah terlaksana Ibu. Ya, sudah ya Bu ya. Kayak begitu, sudah lengkap semua apa yang kita inginkan dan alurnya pun sudah tercapai semua. Nah, di sini kita akhiri pertemuan kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.